Bung Toel, malam hari ini Bung, satu kata dulu Bung. Kalah kelas. Kalah kelas. Jadi kita menghadapi lawan yang sudah berhitung tadi. Ngitungnya udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya tidak jalur potong kompas gitu? Yes, maksud saya itulah penjelasan dari kalah kelas. Itulah penjelasan dari... Harus kita akuin ya, Indonesia kalah kelas ya. Tak terbantahkan gitu loh. Tapi ada kepentingan yang sedang diraih untuk mengangkat sepak bola kita lewat jalur ini. Tapi balik lagi, hari ini kebenaran sepak bola itu tidak terbantahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta sepak bola di seluruh Nusantara. Hasil pertandingan yang begitu sangat mengejutkan didapatkan oleh tim nasional Indonesia, yang mana Indonesia harus kalah telak dari Jepang dengan skor 6-0. Hal ini pun menjadi catatan buruk tim nasional Indonesia yang mana tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali dan tidak mendapatkan satu peluang pun atau percobaan shot on goal ke gawang Jepang. Berbanding terbalik ketika tim nasional Indonesia di era Sintayong, di mana pada Piala Asia yang lalu timnas Indonesia hanya kalah 3-1 dari Jepang, dan itu pun memberikan perlawanan. Lantas bagaimanakah komentar STY melihat hal ini? Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Timnas Indonesia dibantai habis oleh Jepang. Sintayong komentar soal kalah telak Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan telak dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Jepang, skuad Garuda nyaris tidak mampu menciptakan peluang berbahaya ke Ya, gawang satu lawan. pun tidak ada peluang ya. Jepang yang dikenal dengan permainan cepat dan efektifnya, tampil dominan sejak menit pertama hingga peluit akhir berbunyi. Kekalahan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat performa Indonesia yang sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan di turnamen ini. Namun, menghadapi tim sekelas Jepang yang memiliki pengalaman bertanding di level Piala Dunia serta diperkuat oleh para pemain yang merumput di liga-liga top Eropa bukanlah tugas yang mudah. Tekanan tinggi dari lini depan Jepang membuat Indonesia kesulitan dalam membangun serangan, sementara lini pertahanan mereka juga harus bekerja ekstra keras untuk menahan gelombang serangan lawan. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, yang kini berada di luar kepengurusan tim, turut memberikan komentarnya terkait hasil pertandingan ini. Menurutnya, meskipun Indonesia harus menelan kekalahan telak, ini bukanlah sesuatu yang harus membuat skuad Garuda berkecil hati. Pemain Timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi Jepang memang memiliki keunggulan yang lebih jelas baik dalam aspek individu maupun kolektivitas. Ya, tim Jepang begitu sangat pengalaman ya di level dunia ya. Kan Jerman yang memiliki sejarah panjang di Piala Dunia pernah kalah dari Jepang. Suatu saat Indonesia pasti bisa mengimbangi mereka. Saya percaya itu, ujar Sintayong dalam sebuah wawancara. Komentar Sintayong ini memberikan dorongan moral bagi para pemain dan pendukung Timnas Indonesia. Ia mengingatkan bahwa setiap tim membutuhkan proses panjang untuk mencapai level kompetitif yang lebih tinggi. Jepang sendiri tidak serta-merta menjadi tim tangguh dalam semalam. Mereka melalui proses pembangunan sepak bola yang sistematis selama puluhan tahun. Meski harus menerima kekalahan pahit dari Jepang, Indonesia telah memastikan tempat di babak keempat kualifikasi Piala berkat Dunia kemenangan lawan 2026. Cina, Indonesia memastikan Suatu lolos ke babak pencapaian yang round patut 4 kualifikasi ya. Ini adalah pertama kalinya Indonesia mencapai tahap ini dalam sejarah sepak bola nasional, menunjukkan bahwa tim terus berkembang dan mampu bersaing di level Asia. Keberhasilan lolos ke babak keempat menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola. Kini tantangan berikutnya adalah bagaimana tim bisa mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di fase selanjutnya. Kekalahan dari Jepang tentu menjadi pukulan telak, tetapi juga harus dilihat sebagai pelajaran penting bagi Timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola, tidak ada kemenangan yang datang tanpa kerja keras dan persiapan yang matang. Pelatih serta pemain perlu menganalisis apa yang kurang dalam laga ini agar dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Dengan strategi yang tepat, peningkatan kualitas pemain dan pengelolaan tim
tim yang konsisten, bukan tidak mungkin timnas Indonesia suatu hari nanti bisa sejajar dengan tim-tim elit Asia. Semangat dan tekad yang kuat akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus berkembang dan mencapai impian bermain di panggung Piala Dunia. Kalah dengan kepala tegak, timnas Indonesia dapat pujian pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Meski harus menerima kekalahan saat menghadapi Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Walaupun skor akhir mencerminkan dominasi Jepang, pelatih Samurai Biru Hajime Moriyasu memberikan apresiasi khusus terhadap permainan disiplin dan usaha keras skuad Garuda. Usai pertandingan, Moriyasu memberikan komentar yang mengejutkan banyak pihak. Indonesia adalah tim yang terus berkembang. Mereka bermain dengan semangat tinggi dan tidak pernah menyerah. Ini adalah karakter yang harus dipertahankan. Meskipun kami menang, saya melihat bagaimana mereka berusaha mencari celah dan mencoba mengatasi tekanan dari kami. Kekalahan seperti ini bukan berarti mereka buruk, justru menunjukkan bahwa Ya, mereka respect ya pada pelatih memiliki Jepang potensi ya, besar di memberikan masa semangat depan. kepada tim Ujarnya nasional dalam sesi Indonesia ya. konferensi pers. Pujian dari pelatih Jepang ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Meskipun pertandingan melawan Jepang berakhir dengan hasil kurang memuaskan, perjuangan yang ditunjukkan oleh para pemain menjadi tanda bahwa Indonesia memiliki ambisi besar untuk bersaing di level tertinggi Asia. Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dan pemain Indonesia. Dengan semakin ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda perlu terus meningkatkan strategi permainan mereka. Keberhasilan lolos ke babak keempat kualifikasi sudah menjadi pencapaian besar, namun tantangan berikutnya akan jauh lebih berat. Kini, fokus utama timnas Indonesia adalah belajar dari pengalaman ini dan memperbaiki kelemahan yang masih ada. Jika mereka terus bekerja keras, bukan tidak mungkin suatu hari nanti Indonesia mampu memberikan perlawanan yang lebih seimbang kepada tim-tim elit Asia seperti Jepang. Semangat dan kerja keras adalah kunci utama dalam perjalanan menuju kesuksesan. Meski kalah, timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka tidak gentar menghadapi lawan yang jauh lebih superior. Dengan perbaikan strategi dan pengalaman yang terus berkembang, harapan untuk melihat Indonesia bersaing di panggung dunia semakin nyata. Untuk kedua kalinya, Kevin Dix selalu cedera saat lawan Jepang. Kevin Dix kembali tidak bisa bermain Dari penuh pertemuan saat pertama, melawan Kevin Dix Jepang. juga mengalami cedera Kevin ya Dix pada ditarik saat keluar bertanding pada di menit GBK ya, ke-27 kalah karena 4-0 dari mengalami Jepang. cedera. Cedera ini terjadi pada laga pamungkas penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa 10 Juni. Dia sebenarnya dalam posisi merebut bola dengan pemain Samurai Biru pada menit ke-24. Dari tayangan ulang terlihat adalah masalah di bagian paha yang membuat sang pemain harus mendapatkan perawatan lanjutan. Setelah beberapa menit, tim medis memastikan dia tidak bisa melanjutkan permainan. Yakob Sayuri kemudian mendapatkan waktu bermain untuk Yakob berada pun di sektor yang sebagai kanan penggantinya Indonesia. juga mengalami cedera Masalah ya. tidak sampai di sini. Yakob yang jadi pemain pengganti juga tidak bisa bertahan lama di lapangan. Dia mengalami benturan dengan pemain Samurai Biru dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand 39. Kondisi ini kemudian membuat Patrick Kluivert harus berpikir ulang karena bek kanan timnas mulai kritis. Apalagi mereka dalam posisi ketinggalan cukup jauh dari tuan rumah. Satu bek kanan yang tersisa dari Indonesia adalah Asnawi Mangkualam. Namun dia tidak masuk dalam 23 nama yang disiapkan untuk melawan Jepang. Namanya dicoret dan dengan posisi ini cukup menyulitkan bagi Indonesia. Tentunya perlu kerja keras ekstra setidaknya untuk membalas gol agar meningkatkan moral pemain skuad Garuda. Pasalnya, mereka sudah ketinggalan dengan skor besar yakni 5-0 hingga menit ke-60. Bagi Kevin, ini jadi kali kedua dia mengalami cedera saat berhadapan dengan Jepang. Wah, semoga dengan hal ini Indonesia melakukan evaluasi besar-besaran bahwa inilah gambaran sesungguhnya jika ingin bermain di level Piala Dunia. Dan Jepang menunjukkan hal itu di pertandingan malam tadi.
Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.